istri saya tuh tidak merasakan suatu hamil. Jadi bulan Mei kita masuk ke hutan, bulan Juni periksa ke dokter, jadi hasilnya negatif. Sampai ke dokter spesial, jadi hasilnya pun negatif. Bulan Juli itu perutnya sudah mulai merasa bergerak, kayak ada apa yang disabrakan beliau itu memang menjadi suatu kenyataan. Ternyata istri saya itu Saat melakukan ritual di hadapan pohon kelampis ireng, Mbah Dan mendapat petunjuk gaib. Mbah Dan kemudian mendekati Sucite lalu mengajarkan ajaran Saso Jendro sesuai pakem Jawa yang memiliki kemiripan dengan pakem Bali pada umumnya. Selama 17 hari berada di Gunung Tugu, Sucite bersama murid-murid Mbah Dan dididik melakukan ritual dan puasa. Selama berada di situs Gunung Tugu, Mbah Dan selaku guru spiritual kembali mendapat petuah gaib. Kali ini petuah itu datang dari Eyang, penghuni Gunung Tugu. Dalam petuah itu, restu diberikan kepada Sucite dalam mewujudkan tugas mulia membangun situs Candi Purwo. Ia juga diberikan petunjuk dalam mencari dana untuk pembangunan candi, tidak boleh meminta-minta kepada orang lain. Terakhir, Eyang juga menitipkan sebuah anugerah kepada Sucite dan istri yang harus ia jaga baik-baik. Mbah Dan mendapat suatu bimbingan petunjuk gaib. Jadi saya didekati malam itu. Jadi secara pribadi beliau kebetulan mendidik muridnya tentang ajaran-ajaran Sastro Jendro. Nah, kami mengulas pada waktu itu tentang ajaran-ajaran tersebut sesuai dengan pakem Jawanya itu mirip dengan ajaran-ajaran Bali yang pada umumnya seperti seluruh papat 5 pancer. Nah, di sanalah murid-muridnya malam itu dididik. Nah, sampailah kita tuh di sana tuh 17 hari. Jadi melakukan ritual dan puasa. Jadi di hari ke 14 jadi turunlah suatu gaib yang diterima oleh Mbah Dan selaku guru spiritual Sastro Jendro Hayuningrat yang ada di Jawa Timur. Jadi beliau tuh mencari saya. Nah, akhirnya pada waktu itu yang turun adalah yang ada di situs Gunung Tugu. Jadi beliau tuh memberikan pesan karena saya tuh membangun candi sangat berat. Jadi diberikanlah suatu apa namanya itu restu lah istilahnya. Jadi supaya kedepannya itu jangan sampai ada suatu seperti ganjalan gitu. Jadi kedua itu pertama. Yang kedua, nah beliau itu memberikan yang namanya suatu harta dalam artian jalan kehidupan. Bagaimana kita tuh bisa mencari dana dalam situasi supaya jangan sampai kita tuh terlalu meminta-minta sama orang gitu. Nah, ketiga, beliau tuh menitipkan seorang anak. Nah, pada waktu itu
saya sama istri merasa kaget juga, karena yang namanya gaib kita tuh kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak, tapi kenyataannya selama 17 hari di sana, 17 hari di Alas Purwo, di daerah Gunung Tugu. Nah itu kita sama istri saya tuh tidak merasakan suatu keanehan. Setelah melalui ritual selama 17 hari di situs Gunung Tugu, Sucito bersama rombongan pun pulang. Dalam perjalanan pulang, ia melalui Gua Putri, lalu turun ke arah selatan hingga sampai ke Selo Magelang. Setibanya di daerah Srengenge, ia menemukan sebuah kolam berundak-undak. Rupanya jalan tersebut tembus ke sebuah padepokan yang digunakan oleh masyarakat Kejawen untuk belajar ilmu. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, Sucito dan rombongan pun kembali ke Denpasar, Bali. Setibanya di Denpasar, Sucito dan sang istri merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Usaha yang ia kerjakan maju pesat sehingga ia mampu membangun sebuah rumah untuk keluarga. Sucito yang hidup serba pas-pasan kini sudah berkecukupan secara ekonomi. Sucito kembali mengingat sabda eyang penghuni situs Gunung Tugu bahwa ia akan diberikan jalan menuju kedamaian hidup dan dititipkan anugerah seorang anak. Namun, sebulan setelah perjalanan ke situs di bulan Mei, belum terdapat tanda-tanda kehamilan pada istrinya. Bahkan ketika dicek ke dokter spesialis di bulan Juli, hasilnya masih tetap negatif. Akan tetapi sang istri mulai merasakan keanehan. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Ketika dicek ke dokter, rupanya hasilnya positif. Yang mengejutkan, anak dalam kandungan istri sudah lahir dalam usia 5 bulan kandungan. Pada bulan Oktober, istrinya telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Selesai ritual, jadi kita pulangnya melalui Gua Putri sampai turun ke selatan, itu ke Selo Mangleng, sampai ke daerah yang namanya Srengenge. Nah di sana seperti ada kolam yang berundak-undak, itu tembusnya nanti Gua Padepokan, di tempat tempat-tempat masyarakat Kejawen yang sering melakukan ritual. Nah tembus ke pantai, yaitu Gua Istana tuh. Nah setelah 17 hari itu kita sudah balik kembali ke Denpasar. Nah di sanalah sampai di rumah istri saya sendiri merasa suatu keanehan. Apa yang disabdakan beliau di daerah Gunung Tugu itu menjadi suatu kenyataan. Jadi saya itu sebenarnya tidak punya apa-apa, jadi rumah pun waktu itu memang tidak punya. Jadi apa yang kita kerjakan itu jadi menemui suatu hasil, sampailah kita tuh bisa membangun suatu rumah. Terus kedua, jadi beliau tuh menitipkan anak. Jadi istri saya tuh tidak merasakan suatu hamil. Jadi bulan Mei kita masuk ke hutan, bulan Juni ya kita periksa, istri saya periksa ke dokter, jadi hasilnya negatif. Jadi bulan Juli lagi periksa ke bidan sampai ke dokter spesial, jadi hasilnya pun negatif. Nah bulan Juli itu perutnya sudah mulai merasa bergerak, kayak ada apa yang disabdakan beliau itu memang menjadi suatu kenyataan. Ternyata istri saya itu hamil. Jadi itulah beliau itu memberikan suatu kebahagiaan hidup
jadi menitipkan anak. Jadi bulan Oktober anak itu lahir. Nah sekarang jadi anak yang dititipkan itu lahir dengan sempurna, dan kebetulan sekarang ini tahun 2021, jadi anak itu sudah tamat SMA.